Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang sudut pusat dan sudut keliling dari suatu lingkaran. Di sini ada sebuah lingkaran yang di dalamnya ada dua buah tali busur AB dan BC. Kemudian ada dua buah jari-jari AO dan OC. Dua buah jari-jari ini membentuk sebuah sudut dan dua buah tali busur ini juga membentuk sebuah sudut. Sudut pusat itu berarti nanti sudut yang titik sudutnya menempel pada titik pusat lingkaran. Di sini titik pusat lingkaran yang mana? Titik O. Jadi sudut pusatnya yang mana ini? Sudut AOC, karena titik sudutnya O ini menempel pada titik pusat lingkaran. Kemudian sudut keliling. Sudut keliling itu sudut yang titik sudutnya menempel pada kelilingnya lingkaran. Masih ingat tidak keliling lingkaran itu yang mana? Garis lengkung misalkan dari titik B kembali lagi ke B, ini namanya keliling. Nah, titik sudut yang menempel pada keliling lingkaran ini, nah ini B, ini menempel pada keliling lingkaran. Jadi sudut kelilingnya di sini sudut ABC dan terbentuk dari dua buah tali busur ABC. Nah, ini sudut AOC ini menghadap busur AC. Menghadap busur yang ini, garis melengkung ini busur AC. Kemudian sudut ABC juga menghadap busur AC. Ini tadi sudut pusat, ini sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling ini sama-sama menghadap busur AC. Nah, maka berlakulah rumus sebagai berikut. Sudut pusat itu nanti dua kalinya sudut keliling atau sudut keliling kali dua, dan mencari sudut keliling itu nanti sudut pusat dibagi dua. Jadi rumus ini berlaku jika sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Nah, ini contohnya ada gambar lingkaran. Sudut POR-nya 88. POR. Sudut POR ini sudut pusat atau sudut keliling? Sudut pusat karena menempel pada titik pusat lingkaran. Ini POQ menghadap busur PQ. Nah, di sini ada sudut keliling juga, yaitu sudut R atau sudut PRQ. Sudut PRQ ini menghadap busur PQ. Nah, sama-sama menghadap busur PQ. Sudut pusat dan sudut keliling sama-sama menghadap busur PQ. Ya, ini rumus ini berlaku. Ini diketahui sudut pusatnya 88, berarti sudut kelilingnya, mencari sudut keliling itu setengahnya dari sudut pusat. Nah, 88 dibagi 2, jadi sudut PRQ itu sudut POQ dibagi 2. 88 derajat bagi 2, 44 derajat. Nah, sekarang nomor 2, sudut BAC diketahui ini 70 derajat. BAC ini sudut pusat atau sudut keliling? Sudut keliling karena menempel pada kelilingnya lingkaran. Kemudian BAC menghadap busur apa ini? BC menghadap busur BC. Berapakah besar sudut BOC? Nah, ini berapa ini? Nah, BOC ini namanya sudut pusat atau keliling? Sudut pusat karena menempel pada titik pusat lingkaran. BOC menghadap busur apa ini? Menghadap busur BC. Nah, ini sudut keliling dan sudut pusat sama-sama menghadap busur BC. Nah, ini rumus ini berlaku. Diketahui sudut keliling, disuruh mencari sudut pusat. Mencari sudut pusat itu dua kalinya sudut keliling. Dua kalinya sudut keliling. Jadi sudut BOC itu 2 kali dari sudut BAC. 2 kalikan 70 derajat, 140 derajat. Nah, intinya itu sudut pusat itu lebih besar dari sudut keliling. Sudut keliling lebih kecil dari sudut pusat. Kemudian nomor 3. Berapakah besar sudut KLM yang ini? Nah, diketahui KOM ini diameter. Ini pertanyaannya kurang keterangannya. Nah, sudut bukan sudut KOM garis KM
KM adalah diameter. Nah, garis KM adalah diameter. Berapakah besar sudut KLM yang ini? KLM namanya sudut pusat atau sudut keliling? Ini sudut keliling karena menempel pada kelilingnya lingkaran. Menghadap busur apa ini? KLM. Menghadap busur KM. Nah, ini busur KM. Nah, sekarang yang ditanyakan, ini sudut KLM yang ini, terus sudut pusatnya mana? Ini sudut pusatnya. Sudut pusatnya yang menempel pada titik pusat lingkaran, ya ini. Nah, ini sudut pusatnya, ini KOM. Besarnya berapa derajat ini? 180 derajat, karena ini merupakan diameter garis lurus, berarti ini besarnya 180 derajat. Nah, sudut KLM tadi kan sudut keliling. Mencari sudut keliling itu sudut pusat dibagi 2, berarti nanti sudut KLM itu sudut KOM bagi 2, berarti 180 derajat bagi 2, 90 derajat. Ini nomor 4, ini ada sudut E ditambah sudut F tambah sudut G, itu hasilnya 90 derajat. Berapakah besar sudut IOH? IOH yang ini. IOH ini sebagai sudut pusat atau sudut keliling? Sudut pusat, karena titik sudutnya menempel pada titik pusat lingkaran. Sedangkan sudut E, sudut F, dan sudut G ini menempel pada keliling lingkaran, berarti disebut sudut keliling. Nah, E, F, G ini menghadap busur apa ini? Menghadap busur IH, sama-sama menghadap busur IH. Kemudian IOH juga menghadap busur IH. Sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama, yaitu IH. Maka nanti berlaku ini rumus ini, sudut pusat dan sudut keliling. Nah, ini diketahui sudut kelilingnya, disuruh mencari sudut pusatnya. Nah, sudut keliling, sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu nanti besarnya sama. Jadi nanti sudut E besarnya sama dengan F, besarnya sama dengan G. Jadi sudut E besarnya sama dengan sudut F sama dengan sudut G. Berapa berarti besarnya? Nah, diketahui jumlah ketiga sudut ini 90 derajat. Berarti untuk mencari salah satu sudut berarti 90 derajat dibagi 3, 30 derajat. Jadi sudut E-nya 30 derajat, F-nya 30 derajat, G-nya 30 derajat. Nah, sekarang sudut pusatnya, sudut IOH, mencari sudut pusat itu kan sudut keliling dikalikan 2 atau 2 kalinya sudut keliling. Jadi 2 dikalikan salah satu sudut saja, boleh E, boleh F, boleh G. Saya pilih E. Jadi 2 dikalikan 30 derajat, 60 derajat. Nomor 5, diketahui sudut ABC 60 derajat. Ini tentukan besar sudut ADC yang ini. Sudut ABC ini sudut pusat atau sudut keliling? Sudut keliling karena menempel pada kelilingnya lingkaran. Sudut ABC menghadap busur AC, menghadap busur AC atau CA ini ya. Nah, sudut pusat yang menghadap busur AC yang mana? Ini AOC. Cari dulu besar sudut AOC ini berapa derajat berarti. Sudut AOC. Sudut AOC mencari sudut pusat dan sudut mencari sudut pusat kalau diketahui sudut keliling itu berarti 2 kalinya sudut keliling. Sudut ABC 2 kali 60 derajat 120 derajat. Jadi yang ini 120 derajat. Nah, sekarang untuk mencari ADC itu menghadap busur AC yang besar ini, AC yang besar. Nah, sudut pusat yang menghadap busur AC besar itu yang mana sudut pusat? Ya ini sudut pusatnya yang ini yang menghadap busur AC besar ini. AOC besar ini menghadap busur besar juga AC. Nah, ini ADC menghadap busur AC besar. AOC yang besar ini menghadap busur yang besar juga AC. Berlaku rumus ini.
Nah, ini tadi AOC yang kecil ini sudah ketemu 120 derajat. Ini sudut AOC kecil. Cari dulu sudut AOC besar. Nah, satu putaran penuh itu berapa derajat? 360 derajat. Berarti 360 derajat kurangi sudut AOC kecil. Nah, ini 360 derajat dikurangi 120 derajat. 240 derajat. Jadi ini besarnya 240 derajat. Sudut pusat AOC besar 240 derajat, berarti sudut keliling ADC berapa derajat? Berarti sudut ADC mencari sudut keliling dikita sudut pusat. Berarti nanti sudut pusat bagi 2, sudut AOC besar bagi 2 besar. Tadi AOC besarnya 240 derajat bagi 2, 120 derajat. Jadi besar sudut ADC ini 120 derajat. Kemudian sifat-sifat segi 4 tali busur. Yang pertama itu jumlah sudut yang berhadapan 180 derajat. Sifat yang kedua, hasil kali bagian-bagian diagonal segi 4 tali busur. Ini seperti ini. Nah, ini sifat-sifat segi 4 tali busur. Jadi nanti ada 4 tali busur. Nah, saling bertemu di titik ujungnya membentuk sudut-sudut atau 4 sudut. Nah, ini ada tali busur AD, DC, CB, dan BA. Ini kedua ujungnya saling bertemu dan membentuk sudut-sudut. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Ya, ini nanti jumlah sudut yang berhadapan besarnya 180 derajat. Ini bangun segi 4 tali busur ini membentuk bangun segi 4. Sifat segi 4 itu 2 sudut yang berhadapan itu kalau ditambahkan besarnya 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut C itu besarnya 180 derajat. Sudut D ditambah sudut B itu besarnya 180 derajat. A berhadapan dengan C, D berhadapan dengan B. Ini contohnya, tentukan nilai X dan Y dari gambar berikut. Diketahui ini sudutnya 70 derajat, 70 derajat berhadapan dengan X. Ini nanti kalau ditambahkan 70 dan X ini 180 derajat. Jadi 70 derajat ditambah X itu nanti hasilnya 180 derajat. Berapakah X? Ya 180 derajat, pindah ke ruas kanan jadi pindah ke ruas kanan jadi negatif. Nah, X-nya 110 derajat. Jadi X-nya ini 110 derajat. Kemudian 60 berhadapan dengan 2Y. Berarti ditambahkan hasilnya 180 derajat. 60 ditambah 2Y itu 180 derajat. 2Y sama dengan pindah ke ruas kanan jadi 180 derajat dikurangi 60 derajat. 2Y sama dengan 120 derajat. Y-nya 120 dibagi 2. Y-nya ini berapa ini? 60 derajat. Ya, sekarang yang B sudut SPQ 60 derajat, SPQ yang ini 65 derajat. PQR ini 85 derajat. Hitunglah besar sudut PSR yang ini dan sudut QRS yang ini. Mencari sudut PSR dulu. PSR yang ini berhadapan dengan sudut Q. Jadi kalau ini S tambah Q itu besarnya 180 derajat. Jadi sudut PSR ditambah sudut PQR itu 180 derajat. PSR-nya ini yang dicari ditambah 85 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi 85 derajat. Ini pindah ruas ya, jadi negatif. Jadi sudut PSR berapa ini? 95 derajat.
Ini satunya sudut QRS. Ini QRS ini berhadapan dengan sudut P. Jadi 65 tambah sudut R ini besarnya 180 derajat. Jadi sudut SPQ ditambah sudut QRS itu 180 derajat. Ini 65 derajat tambah sudut QRS. Nah, sudut QRS berarti 180 derajat, pindah ruas 65-nya jadi negatif. Jadi sudut QRS berapa ini? 115 derajat. Selanjutnya sifat-sifat segi 4 tali busur yang kedua, yaitu hasil kali bagian-bagian diagonal segi 4 tali busur. Ini ada 4 tali busur yang membentuk bangun segi 4 dan diagonalnya BD AC ini berpotongan di titik E. Nah, ini hasil kali bagian-bagian diagonalnya adalah sebagai berikut ini. Jadi nanti AE dikalikan EC atau CE hasilnya sama dengan BE dikalikan ED. Contohnya ini, berapakah panjang DE? DE yang ini panjangnya berapa? Jika diketahui CE 12, AE 4, BE atau EB 9 cm. Nah, ini yang segaris kalikan dulu. Yang segaris itu kalikan dulu. AB ini ya, AE, EB, CE kali ED. Jadi AE dikalikan EB hasilnya sama dengan CE dikalikan ED. AE nya 4 cm kali EB nya 9 sama dengan CE nya 12 kali ED. Ini berapa ini? 36 sama dengan 12 ED. Jadi ED sama dengan 36 bagi 12. ED berapakah ini panjangnya? 36 bagi 12 3. Jadi ED sama dengan 3 cm. Sekarang yang contoh yang kedua, ini diketahui panjang AE 3 cm, EB 9 cm, EC 15 cm. Kalian disuruh mencari panjang ED yang ini. Ini yang segaris kamu kalikan, jadi AE kali EC, AE kali EC hasilnya sama dengan BE dikalikan ED. AE nya 3, EC nya 15, BE nya 9 kali ED. Ini 45. Jadi ED sama dengan 45 bagi 9. Berapakah ini? 5. Ya, jadi DE sama dengan 5 cm. Nah, selanjutnya ini sudut antara dua tali busur. Ada dua di sini, nanti sudut dalam lingkaran dan sudut luar lingkaran. Nah, ini sudut antara dua tali busur berarti sudut yang terbentuk dari dua tali busur yang saling berpotongan. Nah, ini kita bahas dulu yang sudut dalam lingkaran. Berpotongannya di dalam lingkaran. Dua tali busur ini berpotongannya di dalam lingkaran. Sudut dalam lingkaran yang terbentuk itu nanti sudut CTB, kemudian BTD, DTA, ATC. Nah, ini ada 4 sudut dalam lingkaran. Bagaimana cara mencari sudut dalam lingkaran? Nah, ini ada rumusnya. Sudut BTC, saya ambil salah satu sudut saja. Sudut BTC ini cara mencarinya itu nanti busur BC ditambah busur AD. Busur BC, busur AD ini nanti satuannya derajat. Busur BC itu maksudnya berarti sudut pusat BOC. Busur AD maksudnya berarti sudut pusat AOD. Nah, ini busur BOC. Ini BOC. Nah, sudut pusat BOC. BOC ini menghadap busur BC. BTC juga menghadap busur BC. Jadi ini nanti sudut pusat yang menghadap busur yang sama dengan sudut dalam lingkaran ditambah, nah ini sudut yang di belakangnya BOC
AOD. Nih sudut AOD dibagi 2. Ini kan BTC menghadap busur BC. Nah, sudut pusat yang menghadap busur BC itu BOC. Nah, ini BOC ditambah sudut di belakang, sudut pusat di belakangnya BOC itu AOD dibagi 2. Atau cara lain mencari sudut BTC itu nanti BDC ditambah ABD. BDC ditambah ABD. Jadi 2 sudut ini ditambahkan mencari sudut BTC. Nah, sudut luar lingkaran. Nah, ini 2 tali busur ini berpotongan di luar lingkaran, yaitu di titik P. Bagaimana cara mencari sudut luar lingkaran P ini? Sudut APC itu busur AC dikurangi busur BD. Busur AC ini nanti berupa sudut pusat AOC, yang ini busur BD, berarti maksudnya sudut pusat BOD. Ini sudut AOC. Ya, mencari ini berarti sudut AOC dikurangi BOD bagi 2. AOC ini menghadap busur AC. Sudut P ini juga menghadap busur AC. Jadi nanti mencari sudut APC, cari sudut pusat yang sama-sama menghadap busur yang sama dengan sudut P. Nah, ini AOC, kemudian dikurangi sudut di belakang, sudut pusat di belakangnya AOC, yaitu BOD ini. Kemudian dibagi 2. Atau mencari sudut APC, itu sudut ADC yang ini dikurangi DAB, dikurangi yang ini. Contohnya langsung, busur BC 100 derajat. Busur BC 100 derajat itu maksudnya berarti sudut pusat BOC. BOC ini besarnya 100 derajat. Nah, busur AD 10 derajat. Maksudnya berarti sudut pusat AOD ini. AOD ini 10 derajat. Hitunglah besar sudut BTC. BTC ini sudut dalam lingkaran. BTC menghadap busur BC. Sudut pusat yang menghadap busur BC yang mana? BOC. Berarti nanti sudut BTC itu sama dengan sudut BOC ditambah sudut pusat di belakangnya BOC mana ini? AOD. Sudut AOD dibagi 2. Sudut BOC-nya tadi berapa? BOC-nya 100, AOD-nya 10. Jadi 100 derajat tambah 10 derajat bagi 2. Berapa ini? 110 bagi 2, 55 derajat. Sekarang nomor 2 diketahui sudut STR. STR ini 110 derajat. Ya. Kemudian sudut QOR. Ini titik O-nya di sini, titik pusat QOR 65 derajat. QOR ini 65 derajat. Kemudian hitunglah besar sudut POS. POS. Nah, yang ini. POS ini berapa derajat? QOR menghadap busur QR, POS menghadap busur SP. Padahal yang diketahui sudut dalamnya STR. STR menghadap busur SR. Nah, yang diketahui sudut pusatnya yang menghadap busur QR. Nah, ini berarti cari dulu sudut QTR, sudut dalam QTR, karena QTR menghadap busur QR. Nah, QTR ini kan sudut berpelurus. Nah, SQ ini sudut berpelurus. Besarnya 180 derajat. Nah, ini SQ membentuk garis lurus ya, ini SQ, STR-nya 110, berarti RTQ atau QTR besarnya berapa derajat ini? Ini berpelurus itu 180 derajat, berarti QTR 180 dikurangi STR, sudut STR
180 dikurangi 110 derajat itu 70 derajat. Jadi sudut dalam QTR besarnya 70 derajat. QTR menghadap busur QR, QOR juga menghadap busur QR. Nah, ini bisa digunakan rumus ini, sudut dalam lingkaran. Nah, berarti mencari sudut QTR itu dari sudut QOR ditambah di belakangnya sudut pusat QOR ya apa ini? POS. Sudut POS dibagi 2. Sudah diketahui QTR-nya 70 derajat sama dengan QOR-nya 65 derajat ditambah sudut POS bagi 2. Ini kedua ruas kalikan 2 berarti ini jadi 140. Ini tinggal 65 derajat tambah sudut POS. Jadi sudut POS, nah 140 ini pindah ruas jadi negatif. Berapa ini? Dikurangi 65 berarti 75 derajat. Nah, ini sudut POS-nya 75 derajat. Sekarang nomor 3 BOD diketahui 60 derajat. BOD, sudut BOD ini berarti sudut pusat ya 60 derajat. AOC-nya 110 derajat. AOC yang ini 110 derajat. Hitunglah besar sudut ATC. ATC ini sudut luar lingkaran. Nah, mencari sudut luar lingkaran tadi. Nah, ini sudut yang menghadap busur yang sama dengan sudut luar AOC dikurangi sudut di belakangnya AOC BOD kemudian bagi 2. Nah, ini sudut T ini menghadap busur AC. Nah, sudut pusat yang menghadap busur AC itu AOC. Nah, ini berarti sudut ATC itu sudut AOC dikurangi di belakangnya AOC sudut BOD bagi 2. AOC-nya 110 dikurangi 60 derajat dibagi 2. 50 derajat bagi 2. 25 derajat. Nah, ini besar sudut ATC. Kemudian nomor 4 sudut BAC. Sudah diketahui sudut luar lingkarannya 40 derajat. Ini 40 derajat. BDC-nya 30 derajat. BDC yang ini 30 derajat. Hitunglah besar sudut DCE. Nah, yang ini. Nah, kita lihat dulu ini membentuk bangun segitiga ya. ADC ini berupa segitiga. Jumlah kalau ketiga sudut dalam segitiga ditambahkan berapa derajat? 180 derajat. Nah, ini kita cari dulu besar sudut X. Nah, ini besar sudut X. X ini berarti nanti 180 derajat dikurangi 30 derajat tambah 40 derajat. 180 derajat dikurangi 70 derajat. 110 derajat. Jadi X-nya 110 derajat. Lah, ini sudut berpelurus. Karena berpelurus besarnya 180 derajat. Berarti sudut DCE berapa derajat? Sudut DCE itu nanti 180 dikurangi sudut DCA. 180 dikurangi DCA ini ketemunya tadi 110. 70 derajat.